Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaknya manusia itu melihat makanan yang mereka makan. Harus dilihat makanan yang mereka makan. Nah, disebutkan oleh ahli tafsir di antara maknanya melihatlah makanan yang mereka makan bikin penyakit apa enggak. Bukan berarti dengan apa yang sudah Allah halalkan, Allah halalkan dari makanan. Ya, Allah telah berfirman, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Ya, bahwasanya hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib dari makanan. Tapi jangan sampai dipikir bahwa makanan yang halal dari daging, dari protein nabati, dari nasi, itu enggak menimbulkan penyakit. Makanan halal juga menimbulkan penyakit. Terutama kapan? Jika kombinasinya enggak diperhatikan. Kombinasi makan yang benar. Inilah pola makan dalam Islam, pola makan yang diajarkan ke kedokteran Arab klasik. Nabi walaupun dalam keadaan dia ini diberi kekuatan fisiknya lebih kuat daripada sahabat yang lainnya, tetap dia coba mengatur tidurnya di awal malam coba. Ya, ketika di luar Ramadan, ketika Ramadan beliau menghidupkan malamnya. Ya, ketika di luar Ramadan beliau tidur di awal malam. Jadi memang bukan kebiasaan Nabi setelah Isya untuk kuliner. Isya begadang. Ya, setelah Isya kemudian olahraga. Bukanlah kebiasaan Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali turun juga obatnya. Cuma ada yang tahu itu obatnya satu penyakit, ada yang orang nggak tahu. Ya. Kadang ada dokter tahu pengobatan satu penyakit, tapi dia nggak tahu pengobatan penyakit yang lain. Dan terkadang ada terapis, dia menemukan terapi satu penyakit, tapi dia nggak tahu terapi yang lainnya. Makanya apa? Semua pengobat saling melengkapi. Nggak perlu hasad, nggak perlu dengki kepada saudaranya. Pengobat satu, baik pengobatan modern dari dokter atau terapis atau herbalis, saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi dan masing-masing punya keahlian. Ya. Terkadang Allah singkapkan kepada dia ilmu pengobatan. Allah berikan taufik dia dalam hal pengobatan. Kemudian ontongnya, ya, atau jantungnya pisang juga manfaat. Ya, mengandung apa? Cocok untuk ibu hamil, dimasak. Ya, cocok untuk ibu hamil. Untuk apa diantaranya? Untuk anemianya, atau mungkin untuk tambah darah dia. Ya, ini bagus, aman. Tidak seperti kalau ada orang anemia, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi livernya sapi, hatinya sapi. Dia kena anemia, disuruh makan hatinya sapi. Tapi di sisi lain dia punya asam urat, berarti jadi pantangan. Nah ini solusi apa? Jantungnya pisang. Ya, jantungnya pisang. Nah, demikian rahman wa rahmakumullah. Ya, sekian banyak manfaat kalau kita mau ulas, kalau kita mau bahas. Prinsip juga Allah sudah berfirman, pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib dari makanan. Ya, nasi halal, kambing halal, tidak ada larangan. Tapi prinsip bukan berarti yang halal ketemu halal nggak menimbulkan penyakit. Ya, bahkan kadang halal dengan halal kalau kombinasinya salah bisa menimbulkan kelembapan tubuh yang berlebih sehingga apa? Menimbulkan penyakit. Makanya halal dengan halal kalau kombinasinya benar, ya, bahkan akan apa? Bisa mengobati satu penyakit dan menjaga kesehatan. Tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil sebab. Matang dan manis. Itu pilihan. Matang di pohon, bukan matang karbitan. Ya. Pernah kita didapati seorang pedagang ketika mereka mendapati tomat masih hijau, pisang masih hijau, dimasukkan di dalam ruang tertutup. Kemudian diisi di dalamnya karbit, ya, sekitar 1 pekan atau lebih dari 1 pekan dibiarkan, tiba-tiba gudang itu meledak.
Kenapa? Saking panasnya gudang tadi, hawanya meledak. Lah kita nggak kebayang kalau itu buah kita makan, yaitu kandungan karbit yang meresap ke dalam buah tersebut. Ya, dan ini termasuk apa? Salah satu penyebab dari apa? Terangsangnya tumbuhnya sel-sel kanker. Makanya kalau Anda beli pisang, langsung beli di kebun, Masya Allah. Sangat direkomendasi sekali. Matang di pohon.